izin itu hanya terlambat 1 hari. Ditambahkan Sopyan, pemeliharaan satwa dilindungi undang-undang yang dilakukan kliennya sudah dilakukan sejak 13 tahun yang lalu atas dasar kepedulian yang sangat tinggi terhadap keadaan satwa langka. Di mana saat itu berawal dari seekor landak yang ditemukan kliennya di Pasar Burung Cakranegara dengan kondisi terluka dan sangat memprihatinkan. Atas dasar rasa iba dan kasihan terhadap hewan tersebut, kliennya kemudian membeli dan merawatnya hingga pulih dan kemudian mengembang biakannya hingga berjumlah 13 ekor. Begitu juga dengan pemeliharaan burung-burung langka tersebut, kliennya mendapatkannya dari pemilik hotel yang berada di Mataram yang tidak sanggup untuk merawatnya. Karena memiliki jumlah satwa langka yang semakin meningkat akibat perkembangbiakan, kliennya pun kemudian membentuk lembaga konservasi Yayasan Lingkungan Hidup Kerandangan Park pada 26 Januari 2010 lalu, yang hingga saat ini kepengurusan izin konservasi satwanya masih dalam proses di Kementerian Kehutanan. Melanjutkan pekerjaannya karena meninggal dunia. Nah, proses dari meninggalnya itu sampai berkas-berkas itu dikumpulkan, itu yang membuat dia kemarin terlambat mengirimkan surat permohonan izin yang diberikan deadline waktu batas tanggal 5. Jadi baru tanggal 5 kemarin habis deadline surat teguran tertulisnya. Nah, kemudian tanggal 6 sudah dilakukan langsung di follow up karena kaget juga klien kami. Selain itu, Sopyan membantah bahwa dalam kasus penyitaan satwa langka tersebut, kliennya tidak pernah ditetapkan menjadi tersangka karena pihaknya hingga saat ini belum menerima informasi resmi dari pihak penyidik terkait dengan status tersebut. Sebelumnya, pada hari Rabu kemarin, Balai KSDA Provinsi Nusa Tenggara Barat menyita 29 ekor satwa yang dilindungi undang-undang dari pemilik hotel Purimas Hotel Village Singgigi. Penyitaan dilakukan karena pemeliharaan satwa langka tersebut tidak memiliki izin. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami hanya di Nuansa Lombok Malam. Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata pada program pendataan keluarga tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2015. Dengan program pendataan keluarga ini, mari bersama kita wujudkan data keluarga by name, by address untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program berbasis keluarga serta program-program pembangunan lainnya di seluruh tingkatan wilayah. Mari sukseskan program pendataan keluarga 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia warna M.Co. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna M.Co cat kayu dan besi yang penuh inspirasi, menarik perhatian dan mengundang orang lain untuk beraksi sebagai citra burung flamingo yang membawa cahaya kehangatan. Ini seperti semangat Anda. M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya Wiratmanya dan rekan saya Eka Ismaili dan rekan saya Sahdan dalam acara Coffee Time.
Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Malang. Diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, Kepala Desa Karangbongkot, Kecamatan Labu Api dilaporkan ke Mapolres Lombok Barat oleh warganya sendiri yang mengatasnamakan diri Forum Peduli Karangbongkot. Sementara Kasat Reskrim Polres Lombok Barat membenarkan laporan tersebut dan akan segera membentuk tim untuk mengusut laporan warga itu. Sekelompok warga desa Karangbongkot, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat tadi pagi mendatangi Mapolres Lombok Barat guna melaporkan kepala desanya atas dugaan kasus korupsi. Laporan warga yang mengatasnamakan diri Forum Peduli Karangbongkot itu diterima langsung oleh Kasat Reskrim Polres Lombok Barat. Dalam laporan warga itu setidaknya kepala desa Karangbongkot atas nama Padlah diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada 5 program desa. Selain diduga korupsi alokasi dana desa, kepala desa itu juga telah diduga mengkorupsi program nasional pembuatan sertifikat gratis dari pemerintah pusat. Kan ada 5, mulai dari ADD, Bansos, terus DSI, tanah aset daerah, dan Rona. Dan alhamdulillah setelah kita ngomong panjang lebar dari kepolisian juga, dia berjanji bahwa akan membantu daripada. Sementara itu, Kasat Reskrim Lombok Barat yang ditemui membenarkan laporan warga Karangbongkot itu. AKP Sidik akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan akan segera membentuk tim yang bertugas menyelidiki laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa tersebut. Pemerintahan desa di Karangbongkot tersebut kaitan dengan penyalahgunaan anggaran ADD, terus dana bansos dan dana desa siaga, aset Pemda Lobar dan Prona. Nah, ini ada beberapa item yang dilaporkan diduga disalahgunakan oleh oknum pejabat di desa Karangbongkot, Perampuan. Ditambahkan AKP Sidik bahwa laporan yang diterima pihaknya dari warga Karangbongkot itu akan melalui proses panjang. Hal itu disebabkan karena pihaknya harus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bisa melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus tersebut. Namun meski demikian pihaknya berjanji akan memberikan perhatian serius terkait laporan warga itu. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abduh dengan didampingi sang istri Hajah Suryani Ahyar Abduh didata tim sensus Badan Koordinasi Keluarga Berencana di rumah dinasnya Pendopo
Wali Kota Mataram. Pada kesempatan itu, Wali Kota Mataram menghimbau masyarakat agar memberikan data kependudukan yang akurat dan benar pada sensus yang dilakukan BKKBN sejak tanggal 1 Mei hingga 31 Mei 2015. Dengan didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Sutrisno, dan sejumlah pejabat BKKBN Provinsi NTB, 4 orang petugas sensus keluarga mendatangi rumah dinas Wali Kota Mataram untuk mendata data kependudukan orang nomor 1 di Kota Mataram itu. Saat menerima kedatangan petugas, Wali Kota Mataram, Haji R. Abduh, dengan didampingi sang istri, memberikan secara akurat dan benar data-data yang dibutuhkan oleh tim sensus keluarga berencana Kota Mataram tersebut. Seusai mendata wali kota dan keluarga, petugas pun mengakhiri sensusnya dengan memasang stiker tanda keluarga wali kota sudah didata. Di hadapan wali kota, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Sutrisno, selaku koordinator sensus keluarga di Mataram, menjelaskan sensus keluarga berencana ini merupakan agenda rutin 5 tahunan yang pada tahun ini pelaksanaannya mulai digelar sejak tanggal 1 Mei hingga 31 Mei 2015. Dirinya mengatakan bahwa pendataan ini dilakukan oleh kader BKKBN yang dilaksanakan langsung ke rumah-rumah penduduk. Selanjutnya, data yang didapat dari sensus 2015 ini sangat diperlukan sebagai acuan perencanaan pembangunan ke depan oleh pemerintah di segala bidang. Keluarga lainnya BPS dan nantinya akan ditujukan untuk program-program masing-masing kelompok. Itu aspek yang dilakukan yang digali dalam instrumen SPKK itu ada aspek perubahan, aspek kakinya dan aspek tentang kemampuan. Sementara itu, Wali Kota Mataram, Haji R. Abduh, mengungkapkan dengan pentingnya tujuan dilaksanakannya sensus keluarga ini untuk perencanaan pembangunan, maka dirinya pun mengajak serta menghimbau seluruh warga Mataram ikut mensukseskan pelaksanaan sensus ini dengan cara memberikan data kependudukan yang akurat dan benar saat didata oleh petugas. Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengingatkan petugas sensus agar serius dalam menjalankan tugasnya dengan cara mendatangi secara langsung satu persatu rumah-rumah warga yang akan disensus. Bahkan dalam kesempatan itu, Wali Kota meminta secara khusus kepada petugas untuk tidak lupa melakukan sensus di sejumlah lingkungan yang baru bergabung dengan Kota Mataram. Lewat kepala badan untuk secara terus ikut memonitor, ikut mengawal ya pendataan yang dilakukan oleh para kader ini ya, dan memastikan jangan sampai ada keluarga satupun di Kota Mataram ini yang tidak terdata. Dan untuk sekedar informasi, berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram, jumlah kepala keluarga di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat ini jika mengacu hasil sensus keluarga tahun 2014, jumlahnya mencapai 99.298 kepala keluarga. Namun jumlah tersebut terdapat perbedaan jika dibanding data awal kepala keluarga dari BKKBN perwakilan NTB yang harus disensus, yakni keseluruhannya berjumlah 98.913 kepala keluarga. Sehingga dengan kondisi tersebut maka masih ada kekurangan 385 kepala keluarga yang harus dituntaskan dengan asumsi jumlah kepala keluarga di Kota Mataram tidak bertambah. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Sementara itu, pelaksanaan sensus keluarga oleh perwakilan BKKBN wilayah NTB yang dimulai 1 Mei hingga 31 Mei 2015 mendatang diperkirakan akan menghabiskan total anggaran yang nilainya mencapai 12,5 miliar rupiah. Dana tersebut nantinya akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta dana operasional untuk membayar intensif para kader yang ditugaskan melakukan sensus. Kepala Bidang Advokasi Pergerakan dan Informasi BKKBN Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Setia Budi Irianto, saat ditemui seusai memantau proses pendataan yang dilakukan petugas di kediaman Wali Kota Mataram, Haji R. Abduh, menjelaskan, sensus keluarga berencana ini sendiri digelar serentak secara nasional sejak tanggal 1 Mei hingga 31 Mei 2015 mendatang. Dan khusus untuk wilayah NTB sendiri, jumlah kepala keluarga yang akan disensus jumlahnya mencapai 1.571 kepala keluarga yang tersebar di 10 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Nantinya jika dari hasil sensus jumlah kepala keluarga di NTB mengalami penambahan, maka tambahan jumlah kepala keluarga tersebut akan didata kembali pada tahun 2016. Sedangkan saat disinggung besaran anggaran untuk pelaksanaan sensus keluarga ini, Budi mengakui jika alokasi anggaran yang dihabiskan terbilang cukup besar, yakni mencapai 12,5 miliar rupiah. Namun meski anggaran yang dihabiskan cukup besar, dirinya pun yakin hasil dari kegiatan sensus ini akan banyak membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan di kemudian hari. Untuk anggaran pendataan tahun 2015 ini cukup lumayan. Jadi kita sudah provinsi sudah siapkan sarana dan prasarananya. Kemudian untuk operasionalnya untuk kader itu 4.000 per kakak itu sudah ada anggarannya. Jadi sehingga total anggaran untuk pendataan se-Nusa Tenggara Barat itu sebesar 12,5 M. Sementara saat dikonfirmasi langkah antisipasi mencegah adanya kader yang melakukan pendataan dari belakang meja atau tidak secara door to door, Budi menyatakan untuk memastikan kader melakukan sensus secara objektif agar diperoleh hasil sensus yang akurat. Pihaknya secara rutin dan berkala terus melakukan monitoring dengan menempatkan manajer atau pengawas di tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, sebelum kader ini diterjunkan melakukan pendataan, seluruh kader sensus keluarga terlebih dahulu telah diberikan bimbingan teknis tentang tata cara maupun data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sensus keluarga berencana tahun 2015 ini. Sehingga dengan upaya yang telah dilakukan, pihaknya optimis hasil dari pelaksanaan sensus ini akurasinya bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Pemerintah Kota Mataram telah menyiapkan beberapa agenda besar terkait rencana revitalisasi kawasan Kota Tua Ampenan. Salah satunya yakni dengan meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan kota peninggalan zaman Belanda itu. Demikian disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, saat ditemui wartawan mengungkapkan, selain persoalan sampah dan banjir yang kerap melanda Kota Mataram, salah satu agenda besar Pemkot Mataram adalah rencana revitalisasi kawasan Kota Tua Ampenan. Dikatakannya, rencana penataan kawasan Ampenan akan dimulai dari Jalan Pabean sampai Simpang 5 Ampenan. Beberapa titik kawasan itu akan segera diintervensi dalam 2 pekan mendatang. Langkah intervensi itu mulai dari meningkatkan kualitas infrastruktur kota, seperti pengadaan lampu penerangan jalan umum dan penambahan street furniture atau aksesoris kota, agar lebih mempercantik kawasan kota peninggalan zaman Belanda itu. Jalan Pabean, Jalan Niaga, jadi beberapa titik lah kawasan yang termasuk di Simpang 5. Minggu ketiga ini sudah ada eksekusi karena kan sudah saya laporkan kemarin, kontrak sudah selesai, lelang sudah selesai dan tinggal pelaksanaannya aja. Apa? Peningkatan kualitas infrastruktur ya, termasuk utilitasnya juga di situ dan penataan PJU. Ya termasuk itulah. Seperti diketahui, Kota Mataram terpilih sebagai 10 kabupaten kota yang masuk dalam program Ekodistrik atau program perwujudan pembangunan berkelanjutan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Perancis. Lulu, Lombok TV, Mataram. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Acara ini dipersembahkan oleh